Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 11011844056, kelas TT42 gabungan 1. Di sini saya akan mempresentasikan Wasmantel, yaitu meningkatkan jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan jalan raya PT Graha Bangun Persada. Terdapat latar belakang semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk, maka bertambah pula tingkat akan kebutuhan masyarakat, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, dan transportasi. Transportasi merupakan hal yang sangat penting bagi manusia untuk beraktivitas dalam bepergian. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang berada di permukaan tanah atau air, atau di atas permukaan air. Proyek pembangunan jalan yang akan dibikin di Kota Padang kali ini yang nantinya akan menunjang perekonomian masyarakat atau dapat meningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan jalan yang menyebabkan jalur transportasi antar daerah bisa berjalan dengan lancar. Namun, pembebasan lahan yang merupakan faktor utama yang membuat mandeknya atau terhambatnya pembangunan jalan yang hingga saat ini belum diselesaikan. Ditambah lagi karena harga tanah yang ditakar oleh tim apresial terlalu kecil yang menimbulkan konflik antar pemerintah dengan masyarakat yang terkena dampak akan tanahnya untuk pembangunan jalan tersebut. Selanjutnya ada problem validation, ada pendapat masyarakat. Di sini terdapat 4 pendapat masyarakat. Yang pertama yaitu lebih banyak menambah tenaga kerja agar proses pembangunan jalan cepat terselesaikan. Pendapat masyarakat oleh Raja. Yang kedua yaitu pembangunan jalan baru banyak memakan lahan warga. Apakah bisa mengganti lahannya nanti yang terpakai buat pembangunan jalan? Pendapat masyarakat Bakir. Selanjutnya, ketiga, sementara pemerintah masih memikirkan jalan keluar dengan masyarakat yang terkena dampak akan tanahnya untuk pembangunan jalan. Pendapat masyarakat dari Adib. Dan yang terakhir, kenapa sampai sekarang pembangunan jalan yang di awal tahun sudah selesai, tapi sampai sekarang masih belum terselesaikan juga? Pendapat dari masyarakat Priyadi sebagai pegawai swasta. Nah, problem definition. Di sini terdapat 4 problem definition. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana dalam konstruksi. Yang kedua, kurangnya manajemen waktu antar pekerja. Yang ketiga, jumlah pekerja yang sedikit atau minim sekali. Dan yang terakhir, melahirkan angka pengangguran dan kemiskinan baru. Selanjutnya, problem validation. Why the need new solution? Mengapa perlu solusi baru? Dikarenakan untuk membangun sebuah jalan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mulai dari masalah kerusakan lingkungan, mengganggu swasembada pangan, dan proses kemiskinan yang masif. Karena dengan digalasnya tanah-tanah subur untuk pembuatan jalan, jelas itu akan mengurangi jumlah produk padi di daerah serta menambah kemiskinan baru di masyarakat. Selanjutnya, problem validation. Purpose new solution yang akan dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan tenaga kerja setempat dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, mengutamakan penggunaan bahan setempat. Yang ketiga, membangun sarana dan prasarana yang sederhana agar dapat dibantu oleh masyarakat setempat tanpa mendatangkan tenaga ahli atau peralatan dari luar. Dan selanjutnya, meningkatkan manajemen waktu antar anggota. Selanjutnya, membangun prasarana yang bermutu sesuai dengan spesifikasi dan instruksi yang diberikan kepada teknis pekerja. Selanjutnya, mencari harga yang relatif murah agar dapat membangun prasarana yang lebih banyak, mengingat kebutuhan prasarana jauh di atas biaya yang tersedia. Selanjutnya, larangan yang ada pada petunjuk teknis diperuntukkan untuk masalah yang dianggap kurang sesuai dengan kriteria, terlalu mewah, yang di luar kemampuan. Contohnya adalah batasan-batasan dalam penggunaan beton atau permukaan aspal saja. Dan yang terakhir, masukan teknis dapat diterima dari banyak sumber termasuk konsultan pendamping, koordinator wilayah, konsultan inti, aparat proyek, maupun dari luar. Problem validation, produk prototype solution. Di sini terdapat 4 produk prototype solution. Yang pertama, memperkuat antar teknis. Kedua, meningkatkan manajemen waktu. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana. Yang keempat, mendatangkan pekerja yang cukup banyak. Selanjutnya, advance of your solution. Terdapat 3. Yang pertama, jika kita lebih meningkatkan manajemen waktu, maka tidak ada kata menunda suatu pekerjaan. Yang kedua, jika kita menggunakan tenaga kerja dengan jumlah yang banyak, maka proses pembuatan jalan akan cepat terselesaikan dan jadi lebih tertarget. Dan yang terakhir, jika sarana dan prasarana sudah tercukupi dengan lengkap, semua akan mudah melakukan pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, prototype validation, customer feedback, and finalization. Terdapat 3 customer feedback. Yang pertama, yaitu dari masyarakat Raja. Wah, saya sangat bangga akhirnya pembuatan jalan yang selama ini saya tunggu-tunggu sudah selesai dan bisa saya pakai untuk akses sehari-hari, sehingga mempermudah saya melakukan pengiriman sarana produksi ke lokasi lain. Yang kedua ada pendapat
customer feedback dari masyarakat tadi. Akhirnya saya sebagai masyarakat setempat bisa melakukan hubungan antar lokasi satu ke lokasi yang lain dan bisa membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan terakhir dari pendapat masyarakat Adip, wah senang sekali akhirnya ada jalan yang bisa saya gunakan untuk mempermudah sebagai penghubung jalan ke kecamatan, kabupaten atau provinsi. Nah, ini potensial customer. Terdapat 3 potensial customernya. Yang pertama yaitu pemerintah setempat, yang kedua masyarakat yang berada di daerah setempat, dan yang ketiga masyarakat yang ingin melewati jalan tersebut. Di sini ada market size, di mana market size pertama yaitu ada pembangunan atau dulikasi jembatan di kawasan strategis perbatasan wilayah Cincin ke Malala, dan nilai pekerjaannya sebesar 6 miliar lebih dari waktu pekerjaan 28 Februari 2013 sampai 30 Desember 2013. Yang selanjutnya pembangunan jalan paket 2 pada pejabat pembuat komitmen, dan nilai pekerja sebesar 5 miliar lebih dari bekerja mulai tanggal 3 April 2008 sampai 5 Januari 2009. Dan selanjutnya ada pembangunan subkondivisi pekerjaan struktur paket peningkatan jalan di Simpang Duku atau BIM, dan nilai pekerja sebesar 3 miliar lebih dari 17 Januari sampai 14 Oktober 2011. Selanjutnya competition. Di sini terdapat 4 competition saingan dari PT tersebut, yaitu yang pertama ada PT Adiwira Ika Putra, yang kedua ada PT Aneka Mitra Indo Guna, yang ketiga ada PT Anugerah Mulia Karya, dan yang keempat ada PT Arupa Datu Adi Sesanti. Nah, di sini bisnis model. Revenue dihasilkan dari persentase yang dihasilkan setiap tahunnya. Persentase komisi di kisaran 0,1%. Nah, terdapat ilustrasi. Jika pembangunan konstruksi jalan raya yang ditargetkan dari awal tahun sampai akhir tahun di kisaran 3 miliar, dan apabila dalam 5 tahun belakangan dilakukan 2 kali pembangunan proyek jalan raya dilakukan dengan biaya yang sama, maka 3 miliar dikali 2 jadi totalnya 6 miliar. Nah, di sini estimasi revenue yang akan dihasilkan per bulannya yaitu 6 miliar dikali 0,1%, maka terdapat 6 juta. Dan estimasi revenue yang akan dihasilkan per tahunnya yaitu 6 juta dikali 12 dan hasilnya 60 juta. Selanjutnya bisnis plan. Nah, ini tabel bisnis plan yang telah saya bikin. Selanjutnya roll out plan. Nah, jadi roll out plan-nya pembuatan jalannya itu dimulai dari 2 Januari sampai 30 Desember 2022. Yang pertama itu ada requirement dan specification mulai dari 8 Januari sampai 29 Januari 2022. Yang kedua ada prototype development dari 10 Januari sampai 3 Februari 2022. Kemudian prototype validation dari 15 Januari sampai 20 April 2022. Kemudian developmentnya dari 21 Januari sampai 29 Agustus 2022. Selanjutnya ada stabilize dan engagement dari 12 Januari sampai 29 Desember 2022. Dan terakhir ada working plan service dari 2 Januari sampai 30 Desember 2022. Sekian, terima kasih.